Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fahrul Rozi. Perkenalkan, nama saya Indi Darulita. Saya Eris Faiz Muhari. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi adalah jalan yang ditempuh. Sedangkan sunnah secara terminologi adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan, perkataan, atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syariat. Jadi kesimpulannya, sunnah adalah kebiasaan yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah segala yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk pernyataan, ajaran, perintah, cegahan maupun larangan. Contoh sunnah qauliyah seperti hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 2. Ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah merupakan segala perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh para sahabat mengenai masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Para ulama membagi sunnah fi'liyah dari segi kekuatan untuk diteladani dan mengikat ke dalam 3 bagian. Yang pertama, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa, misalnya seperti cara makan, minum, duduk, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Kedua, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disunahkan bagi umatnya, seperti sholat duha, witir, tahajud, dan sebagainya. Ketiga, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi penjelasan hukum seperti tata cara sholat, haji, puasa, utang piutang, cara melakukan jual beli, dan sebagainya. Ketiga, ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah merupakan sikap diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengetahui peristiwa yang dilakukan para sahabat, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun kejadian. Contoh sunnah takririyah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dob atau sejenis daging biawak yang kemudian dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagian sahabat Khalid bertanya, apakah kita diharamkan makan dob, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tidak, hanya binatang ini tidak ada di negeriku. Oleh karena itu, aku tidak suka memakannya. Makanlah, sesungguhnya dia dob itu halal. Seperti yang terlihat di PowerPoint, saya akan menjelaskan tentang fungsi sunnah. Apa sih fungsi sunnah itu? Menempati posisi kedua setelah Al-Quran, sunnah memiliki fungsi sebagai bayan, penjelas atau penafsir yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud-maksud Al-Quran serta menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, tahu kan sekarang apa itu fungsi sunnah? Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh sunnah sebagai inspirasi budaya. Untuk contoh yang pertama adalah makan minum sambil duduk. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang kedua adalah membersihkan diri pada hari Jumat. Dalam sebuah hadis Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambutnya, mengoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid dan masuk masjid tanpa melangkahi 2 orang untuk dilewatinya, kemudian sholat sesuai tuntunan dan diam ketika imam berkhutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Contoh yang ketiga adalah sholat duha. Dari Buraidah al-Islami radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, manusia memiliki 360 sendi dan diwajibkan untuk bersedekah untuk setiap satu sendinya. Para sahabat bertanya,
Siapa yang mampu melakukan demikian, wahai Nabi Allah? Nabi bersabda, cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah dan menghilangkan gangguan dari jalanan. Apabila engkau tidak mendapatinya, maka lakukanlah 2 rakaat sholat duha dan itu bisa mencukupinya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5242, disahihkan Al-Albani dalam Irwaul Ghalib. Kita lanjut ya ke contoh yang keempat, yaitu berbicara baik atau diam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh yang kelima adalah mengendalikan amarah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya ia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Daud. Nah, untuk contoh yang terakhir adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang hukum makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, sunnah adalah suatu kebiasaan baik yang diturunkan dari Rasulullah SAW. Jika tidak dikerjakan, tidak akan mendapat dosa, dan apabila dikerjakan akan menambah pahala bagi kita. Semoga materi yang kita berikan dapat memotivasi kita agar menambah pahala dengan cara melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya atau beberapa contoh yang tadi sudah dijelaskan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.